Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Dan ketika kalian diberikan suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas mendapatkan solusi jalan yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan ataupun readingan terbaru ya. Eh, saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, dengan istilahnya itu eh, nanti di antara 12 zodiak ya. Itu temanya, saya akan mengambil satu tema, saya akan mendeteksi dari 12 zodiak manakah yang nantinya secara usaha ataupun secara pekerjaan ataupun secara karir, apakah nantinya ada suatu kelancaran ya, apakah masih dalam keadaan stuck ataupun bahkan dalam keadaan menurun ya, ataupun mendapatkan suatu minus, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, seperti apakah ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya mengatakan, apapun uploadan terbaru saya ya sobat ya, itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas, bersifat general reading ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, entah itu baik atau buruk, ya syukur alhamdulillah. Dengan demikian, karena dengan demikian kalian akan bisa apa ya, kalian bisa mengetahui info-info kan, seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga yang konsultasi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat. Kira-kira seperti itu. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi dari kalian dulu ya. Semoga akan bisa selaras dan akan bisa resonate, akan bisa tepat apa yang saya informasikan nantinya itu akan bisa kalian rasakan. Intinya akan mengena sama kalian. Ya.
Oke sobat ya, saya sudah menarik untuk clue-nya dulu ya. Nanti yang yang belum kebagian menyusul ya. Kita bacakan dulu untuk 8 clue, artinya untuk 8 zodiak ya. Oke. Sebelum itu langsung saja ya kita tarik untuk masalah zodiaknya biar sekalian jalan ya sobat ya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi dari zodiak kalian. Sekarang kita lihat ya, sekali lagi ini khusus untuk masalah usaha ataupun masalah pekerjaan ataupun masalah karir sobat ya. Tidak unsur yang lainnya ya. Oke, kita lihat untuk clue yang pertama. Di sini muncul petunjuk pack of cup ya. Itu pack of cup, ada seseorang memegang cup, dalamnya cup seperti ada ikan. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu kewaspadaan. Dalam arti ya jelas orang ini kenapa adanya suatu kewaspadaan, karena orang ini ingin adanya suatu kestabilan, baik itu secara pencapaian target ya, baik itu terwujudnya suatu harapan impian mengenai pekerjaannya dia ataupun karir dia, bahkan keberhasilan kesuksesan. Dan satu lagi kalau saya menangkap bisa dikatakan orang ini terkadang adanya suatu flashback sobat ya. Dalam arti itu mungkin dia akan meneliti kembali ataupun melihat ulang bagaimana kondisi pekerjaan saya, apakah saya ada suatu peningkatan usaha ataukah masih stuck usaha saya, ataukah bahkan ada penurunan yang artinya banyak masalah. Nah, terkadang orang itu maksud saya terkadang orang ini seperti yang saya bicarakan tadi. Jadi jelas energinya di sini seperti adanya suatu penjagaan, seperti adanya suatu kefokusan ya. Dan kalau saya menangkap sih di sini apakah memang terdeteksi adanya suatu peningkatan ataukah masih stuck ataukah bahkan ada penurunan ya. Ini kalau saya tangkap secara penerawangan ya, barusan saya menangkap adanya suatu petunjuk di sini akan adanya suatu sedikit penurunan sobat ya gitu. Karena saya menangkap di sini adanya suatu kekhawatiran juga gitu loh. Jelas adanya suatu masalah yang akan adanya suatu sedikit penurunan ya. Bahkan tidak stuck ya, bahkan adanya suatu penurunan apalagi naik ya. Dia kurang bisa untuk mencapai target-targetnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lihat ya apakah ini menjadi zodiak kalian ya, tinggal kalian sendiri yang merasakan
apakah memang yang saya katakan ini benar, adanya sedikit penurunan. Ini kalau saya tangkap ya bukan langsung anjlok ya, tidak, tapi akan adanya suatu sedikit penurunan. Nah, itu pun ketika dibiarkan itu ya lama-lama akan apa ya, akan akan turun gitu loh. Jadi peningkatan ya akan tergerus menjadi turun gitu loh. Ya saran saya ini harus adanya suatu penetralan sobat ya, kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini adanya orang toksik yang berusaha untuk memending ataupun membackup sehingga kalian di dalam pekerjaan kalian ataupun karir kalian ya, apalagi yang belum bekerja ini akan susah gitu loh, menemukan sebuah titik peningkatan gitu loh. Seandainya di sini stuck pun itu kalian diuntungkan, tapi di sini adanya suatu penurunan gitu loh ya. Memang ada gangguan kalian ya di sini ya. Kalau bisa dinetral ya, kita lihat untuk zodiaknya. Ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Ini harap berhati-hati Pisces ya. Ini saya menangkap di sini Pisces harap berhati-hati ya. Saya mendapat petunjuk secara aura juga adanya suatu sinar kelabu ya. Artinya banyak suatu masalah ya. Banyak istilahnya itu tekanan-tekanan batin, banyak adanya suatu pemikiran-pemikiran bagaimana agar bisa stabil ya. Saya menangkapnya seperti itu ya. Ini harap berhati-hati ya untuk Pisces ya. Kalau bisa dinetral ya, karena saya menangkap di bulan Oktober ini kelihatannya Pisces juga akan adanya suatu penurunan karena adanya suatu pengiriman ya, pengiriman black magic, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut clue kedua. Di sini ada Three of Swords ya, ada 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan orang ini ya selalu adanya suatu mungkin di PHP-in ya, ataupun mungkin dibohongi, ataupun sering mendapatkan suatu apa ya, suatu kebaikan, tetapi itu hanya sekedar angin surga sobat gitu. Ya jarang sekali apa yang sudah dijanjikan sama orang ini jarang sekali realisasi, artinya jarang sekali untuk benar-benar dia rasakan gitu loh. Jadi mungkin ya itu tadi yang saya katakan, ada seseorang mungkin secara omongan itu baik, manis ya, hanya angin surga, tapi bagi dia tidak selalu dia dapatkan gitu loh. Maka dari itu saya menangkap di sini orang ini sering adanya suatu kekecewaan, sering adanya suatu pemikiran, adanya kesedihan, adanya renungannya. Karena apa yang selalu diimpikan, apa yang selalu dikejar dalam setiap usaha ini antara keberhasilan sama kegagalannya ini lebih besar kegagalannya sobat gitu loh. Makanya tergambarkan dia selalu tersakiti kalau masalah pekerjaan ya. Bisa saja ada kebohongan, bisa saja ada pengkhianatan sesama rekan kerja ya. Ada juga yang memfitnah, ada juga yang menghasut ya. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini apa tergambarkan adanya suatu di mana situasi yang sulit yang terkadang memang sering membuat hatinya itu sakit hati gitu loh ya. Jadi seakan-akan tidak ada perubahan. Itu yang saya tangkap. Ini harap sangat berhati-hati sekali ya. Ya, saya menangkap di sini memang ada suatu permainan ya. Ada suatu permainan di mana rekan dekat kalian ataupun yang kalian dekat ini ya, kalau saya tangkap energinya ya antara rekan pekerja ataupun rekan bisnis ini memang kurang baik ya. Jadi istilahnya mau mengalahkan kalian tetapi dengan hal yang tidak wajar. Kira-kira seperti itu ya. Ingat ya, ini mau mengalahkan kalian tetapi dengan hal yang tidak wajar ya. Ya, tetap ujung-ujungnya saya menangkap di sini ada suatu kekuatan yang memang apa ya, bisa dikatakan black magic lah ya. Jadi orang itu menyuruh ya, menyuruh oknum untuk bisa membuat kalian adanya suatu kemelorotan, adanya suatu penurunan, adanya suatu masalah seperti yang saya katakan tadi. Ini harap berhati-hati ya untuk zodiak yang satu ini ya. Saya yakin di sini kalian sering dikecewakan ya. Ketika kalian belum kerja pun ini sulit menemukan pekerjaan ya. Nah, ketika kalian yang sudah bekerja, yang sudah mempunyai karir ini banyak sekali hambatan. Ya, saya menangkap di sini apakah ada penurunan, apakah ada peningkatan ataukah stuck di sini. Saya menangkap di sini adanya stuck ya, gitu loh. Tidak ada penurunan ya, tapi adanya stuck kalian di situ. Nah, ketika stuck itu kalian biarkan, tidak ada peningkatan ya. Ini juga lama-lama akan tergerus juga, akan bisa menurun kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang usaha-usaha yang terutama yang punya usaha juga ya, harap berhati-hati ya. Ini usaha kalian stuck ini, banyak mengalami kerugian daripada istilahnya itu daripada untungnya. Kira-kira seperti itu. Langsung saja kita lihat untuk zodiaknya. Ini harap berhati-hati ya kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya. Ini Cancer harap waspada, kalian ada tembakan ya. Yaitu tadi yang sudah saya katakan. Jadi istilahnya keberuntungan ya. Kalau dalam pekerjaan ini adanya keberuntungan ini akan membuat hambatan bagi kalian ya. Susah untuk mencapai tahap keberuntungan karena kalian banyak suatu masalah juga ya, di dalam pekerjaan. Ya, masalah itu bukan alami gitu loh. Yang kalian hadapi itu bukan alami.
ya, karena ada permainan energi yang kurang baik yang tidak bagus sama kalian. Ya, harap berhati-hati ya Cancer ya. Diingat-ingat sendiri sobat ya. Oke, kita lanjut untuk clue yang selanjutnya, clue yang ketiga. Di sini ada The Lovers, ini mantap ya. Nggak tahu ini zodiaknya siapa. Ini The Lovers, sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Iya. Kalau saya tangkap ya bisa dikatakan energi dari orang ini bisa saja di bulan Oktober ini akan mendapatkan suatu, jelas akan mendapatkan suatu keberuntungan ya. Mungkin dulu ataupun kemarin usahanya ataupun karirnya sempat terpuruk, apalagi yang belum mendapatkan kerja ini sempat sulit. Nah, nanti di bulan Oktober ini kira-kira akan mendapatkan suatu pekerjaan. Intinya kalau di sini apa ya, bisa dikatakan adanya suatu energi yang bagus ya, mungkin nasib saja yang apa ya, yang berpihak sama kalian. Mungkin Dewi Fortuna yang akan berpihak sama kalian. Ya, kalau saya ceritakan memang nanti banyak, nanti panjang waktunya. Yang saya ambil intinya saja. Yang jelas untuk zodiak ataupun untuk orang ini bisa dikatakan insya Allah akan ada suatu perbaikan ya. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat mengalami keterpurukan, ini akan bangkit ya secara pelan-pelan. Ini bagus energinya. Gak tahu zodiaknya siapa, yang jelas yang saya tangkap di sini adanya suatu kalau aura ya, ini memancarkan adanya suatu biru kehijauan, artinya ada suatu apa ya, adanya suatu kedamaian, akan adanya suatu kebahagiaan dan adanya suatu kecerdasan. Jadi orang ini ataupun zodiak ini bisa apa ya, istilahnya itu bisa mengantisipasi gitu loh ya, apa yang harus dijalankan, apa yang harus dilakukan ketika memang mengalami stuck ataupun mengalami penurunan, dia tahu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi jawaban apakah usaha dia ataupun pekerjaan dia ataupun karir dia ini akan stuck ataukah akan ada peningkatan ataukah akan ada suatu penurunan. Ini kalau saya katakan ini bagus ya. Insya Allah di sini akan ada suatu peningkatan. Ini mantap luar biasa. Ada The Lover ya, adanya suatu apa ya, istilahnya itu medan-medan magnet yang membuat daya tarik keberuntungan buat kalian. Nasib kalian sedang bagus ya. Khususnya di pertengahan ini ya. Jadi kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra. Insya Allah Libra ya, ketika kalian mendapatkan kesulitan, insya Allah akan terbantukan. Cuman tetap ya, mungkin untuk kalian yang sedang merasakan kesulitan, tidak ada salahnya coba kalian ikhtiarkan. Karena zodiak kalian ini mendukung kalian ya. Ketika itu mungkin alami, itu mungkin mudah. Nah, ya, yang saya maksud itu. Nah, ketika itu sudah tidak alami, bahkan ada suatu paksaan pengiriman. Nah, itu yang membuat sulit gitu loh. Kalau secara zodiak kalian bagus ya. Kalian is the best di sini, bagus untuk Libra ya. Saya sangat salut karena mendapatkan kartu The Lover dan itu akan membuat kalian bahagia. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika sekali lagi ketika kalian memang kesulitan ya berarti kalian ada suatu penutupan, itu kalau dibuka ini langsung cepat membuka gitu loh, karena zodiak kalian mendukung kalian. Jadi bisa dikatakan Libra ini ya masih terbilang cukup aman lah, cukup bagus ya untuk pekerjaan, untuk karir ya. Kira-kira seperti itu. Mantap untuk Libra. Kita lihat zodiak selanjutnya. Keempat ya. Di sini ada Wheel of Fortune. Ini juga mantap ya. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Di sini kalau saya tangkap ya, energi dari zodiak ini ataupun orang ini bisa dikatakan apa ya, adanya suatu perubahan ya. Mungkin adanya suatu perputaran. Mungkin dulu ataupun kemarin dia sempat merasakan di bawah ya. Nah, ini perlahan-lahan kelihatannya akan naik ya. Ini sangat bagus ya. Ini kalau saya tangkap ya, mungkin kalian yang apa ya, yang bekerjanya online itu cukup bagus di sini. Mengarahnya ke online ini cukup bagus. Di bidang jasa pun di sini juga bagus ya. Ataupun secara rekan bisnis ataupun penanaman modal ya, ataupun adanya suatu partner. Di sini kelihatannya bagus ya. Apa? Artinya di sini akan ada suatu perhitungan sobat gitu loh. Mungkin kalian dulu ya ataupun kemarin sering dibohongin. Ini adanya suatu perhitungan nantinya gitu loh. Makanya apa ya, istilahnya kalian jangan khawatir ya, tidak bisa dipungkiri bahwa masuk di bulan Oktober ini kelihatannya usaha kalian ataupun pekerjaan kalian ini akan sangat menguntungkan buat kalian, akan mengalami peningkatan, akan mengalami untung yang luar biasa. Yang susah mendapatkan kerja terus sudah melamar pekerjaan, insya Allah di sini akan ada panggilan. Kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini Wheel of Fortune, roda dunia ataupun nasib ataupun Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian. Ini mantap untuk zodiak yang keempat ya, tidak kalah sama Libra juga. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Ini Leo mantap ya. Secara aura juga bagus ini. Saya mendapatkan suatu petunjuk ya secara terawangan.
Ini kelihatannya Leo ini ada suatu masalah, tapi kalian ini rata-rata sudah ada penetralan ya. Entah dinetralkan sama saya, entah sama orang lain. Lihat di sini cukup bagus ya energi Leo. Ada suatu pergerakan ya. Insya Allah kan bisa kalian rasakan. Yang jelas ada suatu pergerakan, ada suatu di mana energi yang tadinya kalian di bawah, insya Allah kalian akan berada di atas. Artinya akan menemukan sebuah kesuksesan, akan menemukan sebuah keberhasilan dan keberuntungan. Biarpun tidak langsung naik secara melejit, ini akan ada suatu perubahan yang kalian rasakan. Ini mantap untuk kalian yang punya zodiak Leo ya. Kita lihat zodiak selanjutnya. Itu 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang clue yang kelima. Ini muncul petunjuk Knight of Cup ya. Ini kartu utamanya muncul petunjuk Knight of Cup, ada prajurit naik kuda memegang cup ya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan untuk energi orang ini ataupun zodiak ini, kelihatannya orang ini apa ya, ingin adanya suatu perubahan sobat. Ingin adanya suatu perkembangan ya, dimana mungkin dia sendiri merasakan kok ini terus sih, kok tidak ada peningkatan sih, bahkan kok ada sedikit cenderung indikator ada suatu penurunan sih. Nah itu yang dirasakan orang ini. Padahal apa ya, secara energi kalau saya menangkap ya, dia sudah merasa ya, dan dia itu sudah ada suatu apa ya, ingin mengantisipasi sobat gitu. Kalau adanya niat ingin mengantisipasi apakah dia ada seperti itu? Ada, cuman terkesan lamban di sini. Kalau masalah pemikiran ke depannya seperti apa, langkah-langkahnya nanti seperti apa, ini sudah ada di dalam pemikiran orang ini ataupun di dalam pemikiran zodiak ini sebetulnya ada ya, untuk bisa menanggulangi itu semua gitu loh, agar ada peningkatan ya, agar tidak adanya suatu stuck apalagi penurunan, itu sebetulnya ada, cuman sekali lagi terkesan lamban di sini. Nah saran saya untuk kalian ya, ataupun nanti zodiaknya yang sudah keluar, jikapun memang bentuk apa, jikapun memang betul ataupun benar apa yang saya sampaikan ini yang kalian rasakan, ya jangan lambat sobat gitu loh, jangan lambat ya. Itu harap apa yang sudah menjadi keputusan kalian, yang menjadi pertimbangan kalian, itu jalankan, jangan dibanding-banding lagi ya, seperti itu. Karena saya menangkap di sini juga adanya suatu energi yang negatif ya, yang itu menyerang kalian. Makanya kalian di sini dibuat lamban, dibuat istilahnya tuh untuk cepat bergegas, itu seakan-akan males gitu loh, seakan-akan kurang ada niat, padahal kalian sudah punya rencana ke depan. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini kalau saya menangkap sih apa ya, bisa dikatakan bukan dari relasi ya, ataupun bukan dari orang yang sepekerja sama kalian ini, lebih apa ya, lebih lebih fokus ini di sekitar tempat kalian lah, katakanlah apa ya, di kampung lah, bisa saja ini khususnya tetangga kalian yang ada iri hati, yang toksik sama kalian sehingga membuat banyak hambatan. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah zodiak ini ataukah orang ini akan adanya suatu stuck ya dalam usaha ataupun karir, apakah ada peningkatan ataukah bahkan ada penurunan. Di sini kalau saya menangkap energi kalian stuck di sini ya. Ya, energi kalian stuck. Memang tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan, tapi cukup di tengah-tengah. Apakah itu mengindikatorkan akan bagus? Ya bagus untuk sementara waktu sobat. Tapi sehingga lambat laun ketika kalian biarkan tidak ada penetralan, ini akan menjadi penurunan. Saya yakin ini juga banyak yang sudah merasakan penurunan ya, biarpun secara perlahan-lahan. Nah, jangan dibiarkan ya. Ketika itu kalian yakin harus dinetralkan, ya netralkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas jawabannya ini energinya terlihat stuck ya, terlihat apa ya, tidak ada perkembangan lah di dalam usaha kalian ataupun karir kalian di sini. Harap berhati-hati, jangan dibiarkan ya. Kalau saya mengatakan apakah aman, ya aman. Cuman kan secara nanti yang apa berjalannya waktu, ketika kalian biarkan tidak ada penetralan, tidak ada usaha, ya akan menurun. Nah, kira-kira seperti itu. Energi ini stuck kok ya. Gitu. Kita lihat untuk zodiaknya. Ini kalian awas berhati-hati yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Ini ada orang yang toksik ya, orangnya bisa dikatakan kalau masalah apakah apa ya, sepekerja sama kalian ataupun bisnis sama kalian ataupun semitra, tidak juga di sini. Yang jelas yang tadi saya bicarakan ini lebih dominan di tempat kalian gitu loh. Maksudnya orang sekitar kampung kalian sendiri. Ini yang berusaha untuk menutup kalian. Karena berarti di Sagittarius ya. Kita lanjut untuk clue yang selanjutnya. Di sini ada Jasmine, ada malaikat meniup trompet ya. Banyak mayat yang terbangun ya, Judgment. Ya, di sini kalau saya menangkap suatu energi, bisa dikatakan apa ya, orang ini ataupun zodiak ini seputar pekerjaan ataupun karir ya, ataupun usaha lah. Di
Di sini orang ini bisa dikatakan apa ya, menunggu sebuah informasi nih kalau saya tangkap, menunggu sebuah kabar. Mungkin kalian yang punya mitra ataupun punya relasi, ataupun bagi hasil, ataupun tanam saham ini kalian sedang menunggu gitu loh. Apakah nanti adanya suatu perbaikan ya, yang menguntungkan saya, ataukah nanti bakal adanya suatu keburukan yang akan merugikan saya. Nah, intinya kalian menunggu kabar seperti itu. Bisa saja ini juga menunggu pencairan-pencairan dana, kalau saya menangkap. Intinya kalian sedang menunggulah ya. Apalagi ini kalian yang belum bekerja, terus kalian sempat melamar pekerjaan. Nah, itu kan kalian menunggu jawabannya. Nah, itu yang saya maksud di sini ya. Kalian energinya terbaca sedang menunggu sebuah kabar, sedang menunggu sebuah informasi, apakah ada perkembangan, apakah stuck, apakah akan turun, itu yang sedang kalian tunggu di sini. Ya, yang jelas yang berhubungan sama tender ataupun bisnis lah di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah di sini nantinya akan ada suatu peningkatan, apakah stuck, apakah akan ada penurunan? Kalau saya baca di sini bisa dikatakan kalian stuck di sini ya. Jelas kalian stuck di sini ya. Meskipun di sini ada residual energi, cuman saya menangkap ada sedikit bagus ya. Biarpun kalian stuck ya, ketika kalian mau memperbaiki, di sini akan ada suatu peningkatan yang luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Sekali lagi, energinya memang ada residual energi, bisa saja ini tiba-tiba berubah baik, bisa saja tiba-tiba berubah buruk. Meskipun saya mengatakan energi kalian stagnan, ketika kalian ingin memperbaiki, di sini akan ada suatu peningkatan. Jadi bisa dikatakan ya masih cukup aman ya, masih cukup aman di sini. Tapi kalau bisa, itu tadi kalian pikirkan masalah bagaimana untuk bisa mengendalikannya. Apakah di sini ada penutupan? Bisa saja ada penutupan energi karena di sini jelas residual energi sedang berada di dalam diri kalian. Kira-kira seperti itu. Kita lihat untuk zodiaknya. Ini kalian yang mempunyai zodiak Scorpio. Ini energinya cukup bagus ya. Saya rasa masih cukup bagus biarpun saya mengatakan stuck, tapi ketika ada perbaikan ini langsung naik ya Scorpio. Jadi tidak terlalu buruk ini Scorpio ya. Ini mantap Scorpio ya. Bisa dikatakan akan ada suatu kabar yang baik lah. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, kita lanjut untuk zodiak yang selanjutnya. Di sini ada Ace of Wands ya. Tangan keluar dari awan memegang kayu ataupun tongkat ini ya. Ada sedikit daun. Ini kalau saya tangkap ya, tentang orang ini ataupun zodiak ini nantinya bisa dikatakan gini ya. Ketika kalian ingin apa ya, ingin adanya suatu kemajuan ataupun ingin adanya suatu perkembangan, ya, peningkatan kan tentunya seperti itu ya. Entah kalian ikut orang, entah kerjasama, entah kalian membuat usaha sendiri ya, ataupun mempunyai bisnis sendiri. Nah, ini lebih diutamakan kalian harus bisa apa, mengolah pemikiran kalian sobat ya. Munculkan ide-ide kreatif ya, munculkan ide-ide yang baru. Ini akan bisa menambah suatu daya dobrak ya, dalam arti akan bisa menambah suatu peningkatan nantinya. Nah, ya, kira-kira seperti itu karena di sini apa ya, energinya terbaca ya, apakah apakah ada peningkatan, apakah stuck, apakah bahkan ada penurunan. Nah, di sini tergantung kalian ya, untuk zodiak yang ini ya, kira-kira ini tergantung kalian. Ketika kalian sering mengolah pemikiran kalian, sering berpikir bagaimana solusinya, sering memunculkan ide-ide kreatif dan kalian jalankan, insya Allah di sini akan ada suatu perubahan-perubahan. Jadi bisa dikatakan masih cukup baik, masih cukup aman di seputar pekerjaan. Apakah ada tembakan di sini? Insya Allah tidak ada suatu tembakan energi ya. Di sini bagus ya. Kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini, akan ada suatu peningkatan ya. Ini mantap ya untuk Gemini ya. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya ya. Di sini muncul kartu strength ya. Ini ada wanita menaklukkan singa ya. Strength-nya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun zodiak ini bisa dikatakan apa ya? Kalau saya menangkap sih mungkin dulu ataupun kemarin sedang adanya suatu peristiwa ya gitu loh. Mungkin apa ya, adanya suatu penurunan, adanya suatu kerugian, adanya suatu kebohongan. Intinya kalian sedang ada suatu masalah dan kalian itu sebagai korban gitu loh. Sebagai merasa orang yang dirugikan. Contoh ketika mungkin ya ini kalian belum bekerja. Terus kalian itu mungkin disuruh bayar ini dulu, tapi akhirnya dengannya tidak diterima kerja. Nah, itu sebagai contoh kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalian adanya barusan adanya suatu peristiwa ataupun sudah terjadi ini ya. Nah, itu kalian merasa dirugikan di sini. Akhirnya apa? Akhirnya saya menangkap di sini kalian akhirnya adanya suatu kesabaran ya, adanya suatu keikhlasan. Tapi kalian di sini saya menangkap tetap kalian mau adanya suatu perjuangan dan itu akan bagus, akan menjadi titik balik keberhasilan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya ketika kita dihantam masalah,
Kalau kita ingin tetap semangat, ikhlas, sabar, dan tetap usaha untuk bisa bangkit, insya Allah akan bisa bangkit juga. Beda ketika kalian dihantam masalah, kalian tidak mau bangkit, ya ini yang akan sulit. Tapi strength ini menggambarkan akan ada suatu titik balik dan akan bisa mengena sama kalian. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah nanti ada suatu peningkatan atau stuck atau penurunan? Di sini bakal ada suatu peningkatan. Kira-kira seperti itu. Cuman saran saya harus di netral ya, karena saya menangkap ada sedikit gangguan ya sama kalian. Energi kalian sedang mencoba untuk ditutup seseorang di sini. Ya, harap waspada ya. Biarpun di sini terbaca bagus, harap waspada. Ketika kalian masih merasakan penurunan ya, padahal di sini mengatakan bagus, ya berarti kalian terindikasi harus di netral. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat untuk zodiak yang diuntungkan. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya. Ini kelihatannya usaha Virgo tidak sia-sia ya. Mungkin dengan kesabaran, keikhlasan, tapi kalian biarpun tidak ada masalah, tapi kalian ingin tetap semangat, tetap ingin bangkit, itu yang akan kalian dapatkan ya, di sini. Karena saya menangkap ada banyak tembakan di kalian Virgo ya. Cuman kalian masih diuntungkan ya. Oke ya. Tinggal 4 zodiak ya. Sekarang langsung kita tarik untuk masalah clue-nya ya. Alhamdulillah ya, kita bacakan zodiak selanjutnya biar selesai 12 zodiak, biar kalian mendapatkan informasi sepertinya. Kita lihat ini untuk clue-nya. Di sini ada The Chariot ya. Ini ada The Chariot, ini zodiak yang ke berapa ini? 8 yang 9 ya. Zodiak yang 9 ataupun clue yang nomor 9. Di sini ada The Chariot ya. Ini kalau saya menangkap energi dari orang ini ataupun zodiak ini tentang seputar pekerjaan ataupun karir ataupun usaha. Di sini jelas adanya suatu masalah yang sepertinya itu membingungkan kalian. Kalian selalu dibikin mikir ya. Nanti bagaimana solusinya agar bisa mendapatkan kestabilan, agar bisa mencapai suatu target. Ini karena saya menangkap di sini kalian sedang dihadapkan dengan suatu masalah sobat gitu. Nah, dengan adanya suatu masalah, kartu ini menyarankan kalian harus menghilangkan rasa bimbang ya. Menghilangkan rasa ragu. Ambil salah satu keputusan, ambil salah satu pilihan menurut intuisi kalian ya, menurut hati kalian, mana yang memang terbaik ya jalankan. Nah, kan kira-kira seperti itu. Contoh, ketika kalian memang merasakan ada hal-hal yang di luar logika ya, gitu loh. Banyak kendala, banyak hambatan, intinya banyak ketidakwajaran. Nah, ketika kalian ingin segera dinetral, ya netralkan gitu loh. Jangan dipaksakan untuk logika. Karena saya menangkap di sini ada suatu residual energi juga di sini. Harap berhati-hati ya untuk zodiak yang nomor 9 ya. Kalau bisa harus dinetral. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah masalah itu akan bisa membuat kalian menemukan masalah di sini? Maaf, apakah masalah itu akan bisa menemukan solusi ketika kalian buang rasa bimbang? Jelas. Saya menangkap adanya suatu akan ada hal baik ketika kalian tidak ragu ya. Apa yang harus kalian jalankan, ya jalankan. Apa yang harus kalian pilih ya. Demi apa? Demi untuk kestabilan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah nantinya akan ada suatu peningkatan ataukah adanya suatu stuck di tengah-tengah ataukah bahkan ada penurunan. Di sini saya menangkap adanya suatu apa ya, istilahnya peningkatan ya. Ini bagus ya. Ketika kalian yaitu tadi istilahnya itu mau mencari solusi, jangan bimbang, jangan ragu ya, apa yang sudah menjadi pemikiran kalian, apa yang menjadi petunjuk hati kalian ya. Ketika mendapatkan masalah apalagi tidak wajar dan ketika itu kalian netralkan, di sini akan bagus ya.
memasuki bulan Oktober. Di sini akan ada suatu peningkatan-peningkatan. Nah, jangan sampai salah pilih sobat. Kira-kira seperti itu. Maksud saya itu jangan sampai salah pilih itu ya jangan sampai salah pilih mengambil suatu keputusan. Nah, gitu loh. Jangan dilawan ya. Jadi intuisi ataupun kepekaan batin itu jangan dilawan. Kira-kira seperti itu. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Ini secara pekerjaan insya Allah di sini kalian masih terbantukan ya, akan aman, masih cukup baik ya, khususnya di pertengahan bulan Oktober. Di sini masih bagus energinya. Kita lihat untuk yang selanjutnya, yang 10. Ini mantap ya. Di sini ada muncul petunjuk The Star. Ada seorang menuangkan air ke dalam sungai ya, ataupun kolam lah ya. Di sini saya menangkap ya, adanya suatu apa ya, adanya suatu keinginan, ya, harapan lah ya, kira-kira seperti itu. Akan adanya suatu perkembangan dan bisa dikatakan orang ini akan bisa menemukan kesuksesan ya. Gitu loh. Biarpun tidak terlalu naik ya. Yang jelas apa yang menjadi target, apa yang menjadi impian, ini kelihatannya akan terlaksana sobat ya. Karena The Star ini menggambarkan ya dengan usaha dia mungkin didorong dengan nasib dia yang baik ya. Kelihatannya apa yang sedang diimpikan, apa yang sedang dicita-citakan ini kelihatannya apa ya akan bisa berjalan. Ini mantap ya, karena saya menangkap energi dari orang ini bisa dikatakan orang ini bisa menempatkan suatu masalah. Intinya di situ ya. Orang ini bisa menempatkan suatu masalah. Tidak tahu masalah apa, yang jelas apa ya, bagus lah ya. Istilahnya tuh apa ya, langkah-langkahnya itu bagus gitu loh. Ya, jadi dia apa ya, bisa dikatakan tidak sembrono dalam menghadapi sebuah masalah, apalagi khususnya di masalah pekerjaan dia, di masalah karir dia, kira-kira seperti itu. Jadi adanya langkah kehati-hatian dan itulah yang membuat dia akhirnya bisa menemukan sebuah peningkatan ya. Jelas yang menjadi pertanyaan apakah dia akan ada peningkatan atau stuck atau akan penurunan. Dia adanya suatu peningkatan. Ini mantap ya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Nah, ini Aries ya. Tapi harap berhati-hati ya. Saya menangkap di sini ada beberapa orang ya yang zodiaknya Aries ini bisa dikatakan ada suatu kendala juga ya di masalah pekerjaan. Cuman di sini kategorinya itu baik gitu loh ya. Sering kan saya mengatakan prosentase, cuman kebanyakan besar ini baik ya. Tinggal kalian sendiri yang mencocokkan. Ketika kalian masih mengalami kesulitan, masih mengalami hambatan, nah itu tanda tanya besar di situ. Nah, makanya kan saya tadi sering mengatakan semua di readingan terbaru saya ini kan intinya kan general reading, saya nggak tahu nama kalian. Cuman yang jelas di sini sebetulnya bagus ya Aries ya, tidak ada kendala kok di sini. Bahkan ada suatu harapan yang itu tercapai sama kalian, asalkan ya kalian harus waspada, kan kira-kira seperti itu. Kita lihat untuk zodiak yang ke 11 ya. Di sini ada Four of Cup ya, ada 4 cup, 3 cup itu sama 1 cup muncul di awan kecil ya, sama orang yang sedang beristirahat. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun zodiak ini terkadang dibikin capek, dibikin lelah ya, karena dia selalu memikirkan suatu permasalahan khususnya di masalah karir ataupun pekerjaan di sini. Ya dia memikirkan itu betapa sulitnya untuk apa ya, untuk adanya suatu pencapaian target ya, terwujudnya impian apalagi keberhasilan kesuksesan. Karena saya menangkap di sini memang banyak yang tidak wajar di sini. Jelas ya di sini. Oke ya, banyak energi yang tidak wajar yang menyerang kalian di sini. Makanya terjadi banyak hambatan. Kalian selalu dibikin capek, dibikin lelah, ya baik secara pemikiran maupun secara pergerakan. Ya, seperti itu. Nah, ketika tidak kalian netralkan di sini, kalian kesulitan di sini. Karena kuncinya jelas ya, di sini jelas harus ada suatu penetralan. Kira-kira seperti itu. Karena jelas di sini adanya suatu orang toksik yang memang mengacaukan usaha kalian, mengacaukan bisnis kalian. Saya menangkap adanya suatu apa ya, adanya suatu kerugian ya kalau saya menangkap di sini ya, bahkan akan adanya suatu apa ya, kayak seperti dibawa kabur lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian merasa mikir di sini. Ya, ingat ya, ini harap waspada untuk zodiak yang satu ini ya, kalau bisa dinetral agar biar bisa tertata rapi selanjutnya. Kalau tidak dinetral ini selamanya ya sekalian akan selalu dibikin pusing, dibikin mikir, kira-kira seperti itu ya. Ini kita lihat zodiaknya. Ini ada zodiak Taurus ya, harap berhati-hati ya. Taurus ya. Ini selalu ya Taurus kalau masalah pekerjaan ini selalu dikejar orang-orang toksik ini Taurus ini. Harap waspada untuk zodiak Taurus ya. Oke ya, yang jelas apakah jawabannya akan ada peningkatan untuk Taurus, apakah stuck, apakah penurunan? Di sini kalian adanya suatu penurunan ya untuk zodiak Taurus ya. Harap berhati-hati ya Taurus ya. Kita lihat untuk clue yang terakhir ya, zodiak yang ke-12. Oh, di sini ada The Devil ya.
Nggak tahu nih zodiaknya siapa, The Devil, ada sepasang kekasih, di rantai, belakangnya ada iblis. Ini jelas ya. Ini luar biasa ya energinya ya. Ini jelas tidak bisa dibohongin, tidak bisa dipungkiri. Ya silakan dirasakan sendiri, tidak tahu nanti zodiaknya apa. Yang jelas di sini ada suatu godaan, ada situasi yang memanas ya di dalam pekerjaan kalian. Sulit mencapai target, sulit mencapai apalagi kesuksesan ya. Kira-kira seperti itu. Ini apalagi kalian yang jualan mungkin ya, jualan online ataupun usaha sendiri. Di sini banyak apa ya istilahnya semakin lama semakin sepi, semakin sepi, semakin sepi. Kira-kira seperti itu. Artinya semakin lama semakin ada penurunan, semakin menurun, semakin menurun. Tidak ada perkembangan, bahkan merasa dirugikan kalian. Karena apa? Jelas kunci kalian sudah saya pegang di sini. Awas berhati-hati ya. Di sini ada tembakan yang kuat yang menutup aura kalian. Tidak bisa dibohongin, silakan ya. Ketika kalian nggak percaya, silakan dirasakan, silakan dibuktikan. Untuk zodiak yang satu ini, kalian akan mengalami penurunan total sobat di sini. Ya, itu harus cepat dinetral ya. Karena di sini adanya suatu apa ya, imbas yang kurang baik nantinya. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik, ini akan merambat kemana-mana. Ya, khususnya kalian ya. Harap berhati-hati, di sini ada penurunan, ada suatu konflik. Ya. Saya menangkap juga akan ada suatu perebutan-perebutan di sini ya. Harap berhati-hati ya. Gitu loh. Kita lihat untuk zodiaknya di sini. Ini untuk Capricorn ya, harap berhati-hati di masalah pekerjaan ya, Capricorn. Di masalah bisnis harap berhati-hati ya. Takutnya di sini akan ada suatu penyelewengan di sini. Harap berhati-hati lah pokoknya. Karena jelas di sini kalian ada suatu godaan-godaan. Ya. Nah, harap lebih waspada lagi kalau bisa di netral ya untuk Capricorn agar bisa lebih baik ke jalan selanjutnya. Ya karena masih ada suatu kesempatan kan seperti itu. Oke sobat ya, sudah saya ungkap semua ya. Terpaksa ini saya bongkar ya, sudah saya bongkar semua ya intinya ya. Nah, dan kalian sudah mengetahui sendiri ya. Nah, apapun itu sobat ya, entah tadi yang zodiaknya itu terbaca baik ataupun terbaca buruk, ini kan general reading ya. Saya nggak tahu nama kalian. Ketika zodiak kalian masuk di dalam pembacaan yang baik, tapi kalian masih merasakan sebuah kesulitan, banyak hambatan, istilahnya tuh banyak apa ya sendatan-sendatan lah, istilahnya seperti itu. Nah, gini ya maksud saya ketika memang itu baik, tapi kok kalian merasakan yang sebaliknya. Ya seperti yang saya katakan tadi sobat gitu loh ya. Ya mungkin apa ya ini secara general reading gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian. Ini energinya yang baik ini menyapu sama siapa, mengena sama siapa. Kok kalian misalkan kok merasa ada suatu keterpurukan. Nah, ya itu tadi karena saya nggak tahu kan nama kalian. Kan kira-kira seperti itu ya. Sama sebaliknya ketika yaudah kalian ya terbaca adanya sesuatu yang kurang baik, yang kurang bagus, tetapi kalian masih aman, masih normal-normal saja. Ya syukur alhamdulillah. Apapun itu karena ini kan bersifat general reading. Jadi yang baik ya bukan apa ya istilahnya itu ya bukan asal baik, yang buruk ya bukan asal buruk. Dalam arti gini, ini mengenanya sama siapa? Nah, kan kira-kira seperti itu. Nah, makanya kalau adanya istilahnya itu konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui karena kan saya satu bisa tahu nama kalian, informasi dari kalian, dan itulah yang akan menjadi suatu jawaban. Nah, ketika mungkin ada suatu kesulitan nanti akan saya kasih opsi-opsi bagaimana cara untuk menetralkan. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi untuk yang sudah terbaca baik zodiaknya dan untuk zodiak yang terbaca kurang baik ya jangan apa ya. Ya yang baik jangan terlalu bangga, yang pembacanya kurang baik ya jangan terlalu bersedih. Itu pun nanti kan mengacak gitu loh. Makanya saya nggak tahu nama kalian. Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi ketika zodiak kalian berada di buruk, tapi kalian masih bagus, ya syukurlah alhamdulillah. Nah, tetapi ketika zodiak kalian berada di posisi yang baik, tapi kalian merasakan kesulitan, ya berarti apa? Ya harus adanya suatu penetralan sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Intinya ini kan general gitu loh. Saya kesulitan ya. Makanya yang saya tangkap ini eh, apa ya pintu-pintu dari zodiak kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami sobat ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, yang jelas, yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik, ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih berhasil, lebih waspada, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya, ya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya, kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu. Jadi entah rasional, entah tidak, cocok atau tidak, saya kembalikan sama kalian sobat, gitu loh. Ya, jadi tidak ada rasa saling menyalahkan ya. Saya berharap ya apapun itu harus disikapi dengan bijak ataupun bijaksana. Kan seperti itu ya. Karena ini kan bersifat general sobat, gitu loh ya. Beda lagi kalau saya tahu nama kalian ya.
Itu akan lebih akurat, mana yang memang ada perbaikan, mana yang ada penutupan, itu nanti akan lebih akurat gitu loh ya. Nah, di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah di luar logika, kalian selesaikan secara logika tapi tidak ada hasilnya, ya berarti itu indikator kalian tertembak energi black magic. Nah, bagaimana cara untuk bisa menanggulangi itu? Ya kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Siapa tahu mereka bisa memberi informasi ya, cari orang-orang di bidangnya agar aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu bisa mengena sama kalian. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.